wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Coba anak-anak itu ya agak ditertibkan ya. Alhamdulillah, segala puja dan pujanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas seputar Lailatul Qadar. Dan malam ini kita fokus amalan-amalan penting di malam Lailatul Qadar. Apa saja amalan yang kita lakukan apabila malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 akhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 akhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, maknanya sungguh-sungguh lagi di dalam beribadah. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Lalu dengan apa kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu? Ini yang kita akan bahas. Pertama, amalan yang paling utama dari semua amalan adalah doa. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika bicara di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, in adraktu lailata qadri famadha aqul. Rasul, kalau seandainya aku tahu nih malam ini malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf dan suka kepada orang yang memaafkan, maka maafkanlah diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa permintaan kita kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu berkisar soal al-afu, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, karena seseorang itu tidak mungkin sanggup menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala, baik azab dunia ataupun azab akhirat. Makanya ampunan itu perlu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menziarahi seorang laki-laki yang sedang sakit parah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal kunta tad'ullaha bi syai'in aw tas'alahu iya. Apakah engkau sudah meminta sesuatu kepada Allah atau berdoa sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sakitmu ini? Maka orang ini mengatakan, na'am, ya, tentu wahai Rasul,
Aku katakan Allahumma ma kunta atau ma kuntu mu'aqibi bi ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jangan tidak akan menurunkan azabnya walaupun di dunia engkau tidak akan. Kemudian Rasul mengatakan, afala qulta, tidakkah kau mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah kau mengucapkan, ya Rabb kami, berikan di dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan bebaskan kami dari azab neraka. Akhirnya orang ini mengatakan, Abi perintahkan Nabi SAW, fada Allah bihi fahullah. Dia pun berdoa kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Dari sini kenapa kemudian kita meminta pada Allah ampun dan maafnya? Karena sebenarnya kita tidak akan sanggup kalau Allah mengazab kita, walaupun itu azab apalagi dalam akhirat. Maka dalam itu kita disuruh untuk meminta maaf dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena meminta maaf dan ampunan itu adalah doanya seluruh para nabi. Semua doa para nabi seperti itu. Bahkan Nabi Allah Adam alaihi salam ketika oleh Allah diturunkan Sri Lanka, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian keduanya saling mencari, berjumpalah di Arafah. Maka ketika berjumpa di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada satu kalimat yang pertama kali diucapkan bumi. Apa ucapannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat pertama yang diucapkan di dunia oleh Adam dan Hawa. Ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi inti dari permintaan Adam dan Hawa adalah minta maaf, ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, doa minta ampun atau meminta maaf kepada Allah itu adalah doanya malaikat kepada orang-orang iman. Makanya Allah mengatakan, alladzina yahmiluna arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu ila akhiril ayat. Malaikat-malaikat mikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitar mereka bertasbih dengan mengucap mereka. Mereka beriman dengan Allah dan mereka memintakan ampun kepada orang yang beriman. Jadi doa malaikat kepada orang yang beriman memintakan ampun. Makanya ketika kita membahas salawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Salawatnya Allah tentu memuji Nabi, dan salawatnya malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa Nabi. Karena malaikat kalau sudah turun itu pasti membawa ampunan, rahmat, dan juga ketenangan. Kemudian juga yang keempat, karena doa meminta maaf kepada Allah, doa para nabi kepada orang-orang yang, sebagaimana Nuh berdoa kepada orang-orang iman, Rabbighfirli wali waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb kami, ampuni kedua orang tuaku dan kepada orang yang masuk ke rumahku, baik dia seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kelima, doa meminta ampun, meminta maaf kepada Allah adalah doa yang Allah perintahkan kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga meminta maaf. Allah sebutkan bisa menghapus banyak dosa. Sebab itulah di malam Lailatul Qadar kita disuruh meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, sesingkat saja, adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu maksudnya menghidupkan malam dengan sholat tarawih dan juga tahajud. Tetapi jangan sampai melalaikan sholat wajib. Bahkan para ulama menasihati, apa malam itulah malam Lailatul Qadar, jangan tinggalkan 3 sholat berjamaah. Pertama sholat maghrib berjamaah, yang sholat isya berjamaah, kemudian yang ketiga subuh berjamaah. Karena kata para ulama, yang melakukan sholat maghrib berjamaah di malam Lailatul Qadar ataupun sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian besar daripada Lailatul Qadar. Apalagi ditambah dengan sholat subuh berjamaah. Karena hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah seolah dia telah salat separuh, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah dia mendapatkan sholat seluruh malam. Jadi tidak meninggalkan 3 waktu wajib ini berjamaah, maka kita telah mendapatkan bagian besar di malam Lailatul Qadar, ditambah dengan qiyamul lail, dengan sholat malam. Kemudian yang ketiga, i'tikaf. Tentu i'tikaf ini kalau mengikuti afdaliyahnya sesuai dengan sunnah Nabi 10 hari, mulai tanggal 20 sampai akhir daripada matahari. Tapi bukan berarti kemudian i'tikaf sejam 2 jam tidak dikatakan i'tikaf. I'tikaf juga, karena i'tikaf artinya luzumul masjid biniyat taqarrub ila Allah azza wa jalla. Seseorang melangkahkan diri ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namanya antum sibuk siang bekerja, kemudian sore antum pulang, antum ingin i'tikaf malamnya saja, itu i'tikaf juga. Tapi tentu i'tikaf yang memang tidak meninggalkan masjid 10 hari, dengan hanya i'tikaf malamnya atau siangnya saja, tentu lebih baik i'tikaf yang afdoliyahnya tadi, kan gitu, karena sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-iktsar doa. Perbanyak doa, sebagaimana doa tadi Aisyah radhiyallahu anha, doa-doa yang lainnya. Kemudian yang nomor 5, iqatul ahli ila shalah. Juga perlu membangunkan keluarga untuk beribadah. Jangan antum saja yang sibuk laki-laki, tapi ajak juga keluarga untuk beribadah. Kemudian yang nomor 6, al-hirsu ala ada'is salawatil maktub. Berusaha menjaga salat waktu, salat 5 waktu, mulai duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, gitu ya. Karena bagaimanapun, bagian ulama mengatakan, ulama salaf, ij'alu naharakum kalailikum, jadikan siang kalian seperti malam kalian. Artinya sebagaimana di malam Lailatul Qadar itu malamnya kita suruh beribadah, maka siangnya pun sama gitu. Karena ketika ada orang ditanya tentang rahasia khusyuk salat, Syekh, apa sih khusyuk salat itu? Mengatakan cara orang itu bisa khusyuk salat adalah dengan cara ta'zimullah, mengagungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Sebelum salat jangan maksiat. Kalau salat kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka masuk dalam salat khusyuk. Tapi kalau seandainya sebelum salat kita maksiat kepada Allah, masuk ke dalam salat tidak akan khusyuk. Begitu juga malam Lailatul Qadar, kalau siangnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka malamnya pun semakin mantap lagi maksudnya. Kemudian yang nomor 7, as-sadaqah. Berusaha untuk bersedekah. Kemudian juga yang nomor 8, dan ini yang paling penting, adalah qiraatul Quran. Karena bagaimanapun malam Lailatul Qadar kan malam diturunkan Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian nomor 8, zikrullah wal istighfar. Terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya berdasarkan sabda Nabi SAW, man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, iman dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, maka ampuni dosanya. Yang nomor 10, minta sebelum Lailatul Qadar, minta kita kepada Allah. Bagi yang berpendapat Lailatul Qadar itu di mulai waktu asar, atau yang mengatakan di waktu maghrib, maka sebelum asar itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala malam itu kita dijumpakan Lailatul Qadar, agar kita diberikan taufik malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, itu maksudnya. Karena kita harus minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta, kalau minta satu kepada Allah, dan kalau kita meminta pasti Allah tidak akan tolak permintaan kita. Jadi dari siang itu kita sudah minta, ya Allah, pakai aku malam ini Lailatul Qadar. Dan itu penting sekali gitu ya, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang paling penting di malam Lailatul Qadar itu adalah di sepertiga akhir. Kalaupun kita tidurnya tidak tahan gitu ya, maka bila sepertiga malam akhir di waktu Lailatul Qadar. Karena bagaimanapun dari sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga awal, yang paling utama adalah sepertiga akhir malamnya. Kalau kita tidak bisa menghidupkan keseluruhan, maka ambillah sepertiga malamnya atau 2/3 malamnya, karena di situ Allah turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan kekuasaannya kepada hambanya. Man yad'uni fa astajibalah, wa mas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabul, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu ada di sepertiga malam akhir. Jadi kalaupun memang harus tidur di awal saja, nanti bangun di akhir. Ambil waktu yang paling utama ya, di sepertiga malam akhir di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga jangan lupa melakukan sunnah-sunnah, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu termasuk sunnah Nabi. Bahkan Nabi SAW mengikat dua sunnah ini dengan kejayaan Islam. La yazalun nas bi khairin, akan senantiasa manusia itu di atas kejayaan ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, apa masalahnya? Masalah makan saja bicara tentang kejayaan? Ya, karena di antara kejayaan Islam itu manakala seorang muslim menyelisih orang kafir. Ketika kita menyelisih orang kafir, maka itu adalah bentuk kejayaan kita. Kemudian yang terakhir, senantiasa kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun harus tidur, maka bacalah doa supaya tidurnya ibadah gitu ya. Habis tidur juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya aktivitas apapun jangan lupa berdoa. Ke kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, pakai baju berdoa, dan begitu seterusnya ya. Hati kita irtibat, ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini di antara amalan yang dijelaskan para ulama tentang amalan Lailatul Qadar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,